Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya. Luhut ingin presiden RI berikutnya muda dan pintar serta punya karakter yang bagus. Siapakah mereka begitu? Jelas kalau yang muda itu saya melihat bahwa Anies Baswedan. Akankah ya Pak Luhut akan mendukung Anies Baswedan? Kalau memang Pak Luhut memang benar mendukung Anies Baswedan, ini langkah yang baik ya. Memberikan satu dukungan kepada anak-anak muda begitu ya. Yang namanya kekuasaan itu adalah berada di tangan rakyat. Masalah wewenang bisa bergantian setelah Pak Jokowi siapa yang terpilih begitu kan. Bukan malah wewenang itu diberikan turun-temurun di situ. Itulah demokrasi yang gagal menurut saya pribadi. Masa wewenang itu ditentukan oleh presiden sebelumnya, itu tidak baik bagi demokrasi. Sekarang itu eranya demokrasi modern ya. Demokrasi modern ini menunjukkan bahkan bukan seperti itu. Semuanya itu adalah berbasis atau berada di tangan rakyat. Semuanya kekuasaan, wewenang dan sebagainya begitu. Pak Luhut melihat dari ini mungkin ya yang dituju itu yang muda Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Luhut pengen presiden RI berikutnya muda dan pintar serta punya karakter yang bagus. Ya tentu Anies Baswedan begitu ya. Ganjar ubanan udah tua nggak masuk kategori muda lagi. Betul, ini kan berbeda apa yang di-endorse oleh Pak Jokowi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Pak Luhut menginginkan anak muda, terus kemudian Pak Jokowi ya mengendorse adalah wajah yang berkerut, terus kemudian uban putih dan sebagainya begitu ya. Yang dia cari aman guys ini Gibran atau Kaisang dong, bisa saja seperti itu begitu. Bukan urusanmu lagi ya, biar rakyat yang cerdas dan berakal sehat yang memikirkan untuk perbaiki kondisi negara dan bangsa yang makin gelap ya, seperti saat ini. Sepertinya mayoritas rakyat saat ini akan pilih Anies sebagai figur yang pas untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari kemunduran. Betul ya. Setuju dengan pendapat si abang ini, muda berprestasi, berintegritas super, rendah hati, tidak menjilat ke atasannya dan menekan ke bawahannya. Ya, berkarakter terbaik ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berilmu dan berwawasan luas yang diakui dunia ahli bidang pemerintah dan politik. Betul ya. Muda, pinter dan karakter yang bagus. Brand ini jelas hanya pada satu dari ketiga kandidat. Betul begitu. Siapa mereka? Ya tentu Anies Baswedan. Walaupun secara tidak terang-terangan Pak Luhut mengatakan seperti itu, tapi ya apa yang di-endorse oleh Pak Luhut benar bahwa yang muda, cerdas, berkarakter, berkomunikasi secara baik, ya tentu Anies Baswedan begitu dari tiga calon itu begitu ya. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa berbeda dengan yang di-endorse oleh Pak Jokowi ini sangat baik begitu. Pak Luhut luar biasa hari ini begitu ya. Bahkan ini orang memang tidak mampu berkaca. Dia sudah tua tetapi berlagak masih sangat pantas di posisinya. Cari aman ini banyak sekali ya, banyak pro dan kontra begitu. Inilah yang kemudian kenapa ketika ada orang yang memuji kepada Anies Baswedan, lalu kemudian para buzzer dan cebong nimbrung di situ begitu, berkomentar tidak karuan dan sebagainya begitu ya. Inilah yang kemudian memberikan polarisasi yang kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat terpecah-pecah di situ begitu ya. Bahkan ini doakan semoga hidayah membawahi dan berubah, tidak mungkin ini, tidak ada mungkin ini. Berarti yang doyan nonton bokep nggak masuk, ya nggak masuk lah apalagi nonton bokep begitu ya. Berarti mantan jenderal udah tua nggak masuk kriteria dong. Betul ya, di satu sisi seperti itu begitu. Yang muda lah yang memimpin, yang punya karakter dan berbasis jiwa kesatria begitu ya. Tetapi kalau kita melihat sosok Anies Baswedan saat ini, wah luar biasa ya, masih muda, religius ya, agamis dan sebagainya, apalagi nasionalis begitu. Itu menunjukkan Anies Baswedan sangat luar biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Luhut ingin presiden RI berikutnya muda dan pintar serta punya karakter yang bagus. Ini luar biasa begitu ya. Berbeda dengan yang di-endorse oleh Pak Jokowi begitu ya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melontarkan pernyataan menarik usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nanti siapapun yang jadi presiden, maksud saya carilah yang muda-muda, profesional, yang bisa memberikan kontribusi yang bagus, yang punya hati yang baik, ujar Luhut di Wisma Nusantara. Artinya walaupun dia tidak mengarah kepada Anies Baswedan, tetapi kita melihat dari tiga kandidat itu menunjukkan bahwa Pak Luhut akan seolah-olah akan memberikan satu statement kepada Anies Baswedan
Baswedan seperti itu begitu. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang di-endorse sana sini lalu kemudian berkerut seperti Pak Prabowo, ya, rambutnya putih seperti Pak Ganjar, seolah-olah Pak Jokowi main dua kaki begitu. Lihatlah apa yang disampaikan Pak Luhut ini begitu kan, muda yang berprestasi begitu, yang memberikan kontribusi besar kepada negara begitu ya. Nanti siapapun yang jadi presiden, maksud saya carilah yang muda-muda profesional yang bisa memberikan kontribusi yang bagus, yang punya hati yang baik, ujar Luhut di Wisma Nusantara. Bahkan Luhut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut ya. Dari 3 kandidat capres yang paling populer saat ini, 2 diantaranya masih muda dan 1 sudah tua. Prabowo Subianto yang dijauhkan Partai Gerindra sudah sangat tua, usianya sampai 77 tahun ya, 71 tahun pada Pilpres di 2024 mendatang. Bahkan ya usia Pak Prabowo sudah 72 tahun. Sementara 2 kandidat lainnya yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tergolong masih muda ya. Usia mereka hanya terpaut 1 tahun, Ganjar lebih tua 54 tahun dan Anies 53 tahun. Artinya apa? Ya, melihat dari sosok muda itu bukan tergantung dari umur begitu ya. Tetapi kita melihat dari wajahnya saja kelihatan tua atau apa begitu. Yang jelas kalau kelihatan muda kan memang yang termuda itu adalah Anies Baswedan dari 3 calon itu begitu. Tidak hanya dari segi umur, Luhut juga menginginkan capres yang pinter dan tak hanya asal bicara. Betul ya, tidak hanya asal bicara begitu ya. Anies Baswedan sangat luar biasa masuk dalam kriteria Pak Luhut begitu ya. Pinter tapi hatinya tidak ada ya, tidak punya karakter yang bagus ya, kita tidak ada guna juga. Jadi pengalaman saya hampir 8 tahun lebih saya pikir karakter itu penting, ujar Luhut usai makan siang bareng Surya Paloh. Dalam pertemuan itu Luhut juga mengaku sempat memberi saran kepada Surya Paloh terkait kandidat capres untuk Anies Baswedan. Siapakah mereka? Katanya beredar kabar bahwa katanya si Ahok begitu ya. Ada juga Pak Ma'ruf Amin katanya masuk dalam bursa itu begitu ya. Walaupun itu tidak masuk di koalisi perubahan ya, di reng-rengan dari tim 8 begitu ya. Tetapi itu menunjukkan bisa saja menjadi kiprah dari apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Karena koalisi perubahan itu membutuhkan kemenangan begitu ya. Bahkan dalam pertemuan juga mengaku bahwa yang memberi saran kepada Surya Paloh terkait dengan cawapres Anies Baswedan. Pak Surya tanya, saya jawab, ya kan saya ditanya, soal saya jawab. Meski demikian, Luhut tak membeberkan siapa sosok yang disarankan kepada Surya Paloh sebagai cawapres Anies dan dalam pertemuan itu. Ia hanya mengatakan tak perlu cerita ke publik ya, nggak perlu cerita katanya. Ini kan menarik sekali siapa yang sebenarnya menjadi wakil Anies Baswedan begitu. Kita tahu bahwa bisa saja begitu ya Pak Ahok, bisa saja Kiai Ma'ruf Amin, ya bisa saja juga begitu AHY begitu ya. Atau yang terakhir opsi dari Nasdem itu adalah Bu Hovifah atau Mbak Yeni. Bisa saja seperti itu begitu. Karena politik kita itu masih dinamis. Tetapi Anies Baswedan itu saya rasa sekarang itu butuh kemenangan begitu kan. Bukan butuh siapa wakilnya, tetapi bagaimanapun ya wakil itu menjadi pendorong kemenangan begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.